Popol Kupa kah untuk Victor Alpha sekarang, atau ada opsi yang lain selain Popol Kupa? Grok mungkin kalau mau di ban biar Valnya nggak semena-mena masuk ke jungle kembali. Bisa jadi, tapi ternyata Xbox ternyata. Oke, berarti dilawan dong Jowhead dengan Popol Kupa. Dalam artian mereka bisa dapetin dua-duanya sebenarnya. Karena tadi untuk first picknya memang Xbox, jadi cukup kelihatan Rebellion Genflix mereka ingin junglernya mereka sustain dan bisa melakukan team fight dengan jangka waktu atau durasi yang panjang. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka memilih jungler seperti itu. Bukan yang tipikal, kita kan tahu kalau assassin yang masuk set bentar doang terus langsung keluar. Kalau Xbox kan udahlah dia ada di sana terus, durable banget, ngebakar kiri kanan buat sate. Dan first pick Benedetta sekarang. DPS-nya ganggu banget sih. Oke, sekarang Benedetta. Cuman posisinya posisinya di mana? Ini masih tetap menjadi pertanyaan. Dia bisa menjadi roamer untuk Benedetta. Bisa menjadi core utama juga atau menjadi jungler. Dia bisa juga mengisi posisi side-nya. Di mana Benedetta kali ini akan ditaruh oleh Rebellion Gameplay? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Ya, oke, itu satu. Yang kedua juga Popol Kupa dengan Jowhead bisa disekir oleh Victor Alpha kalau mereka mau. Mereka punya dua early yang kuat banget nanti. Seperti apa strategi mereka? Apakah mereka bakal nge-drag lagi masuk ke late game dengan hanya mengandalkan Jowhead aja seorang diri, tapi Popol Kupa sudah dikunci kali ini oleh Bigetron Alpha. Ada Ruby, satu hero yang sangat sustain sekali dan sangat sering tampak berada di XP lane. Bisa jadi ini akan menjadi lawan untuk Tamus kalau dipilih nanti oleh Jelo.wow. Bahkan Ruby juga bisa taruh di gold lane juga, tapi ternyata ada Jowhead dan juga Parsia. Wow, mereka memiliki hero-hero high ground seperti Parsia dengan Feather Ice Strike-nya bisa membuat Bigetron Alpha berpikir dua kali untuk bisa merangsak masuk ataupun melakukan penyerangan, Pak Pulung. Yap. Ini adalah aksi. Wow, dijawab langsung dengan adanya Link. Walaupun ada Jowhead, nggak apa-apa. Pede aja. Karena untuk kali ini Link memang sangat-sangat dibutuhkan loh. Parsia kalau tidak ada Link, dia akan sangat-sangat merajalela sekali di backline dari timnya. Betul, dan itu bakal berbahaya banget untuk Parsia dan dia harus di backup dengan sangat baik tentunya supaya nggak bisa tercolong, apalagi dengan Tempest of Blade yang bisa masuk ke area belakang. Dan ini tadi kita juga sempat melihat antara head to headnya dengan Birul, dimana dia di game yang pertama bermain sangat baik dengan Chow-nya, dan kali ini Chow-nya sudah di respect oleh Bigetron Alpha. Yes. Gua suka band dari Bigetron Alpha adalah bahwa kita sudah melihat bahwa Chow dengan Xbox ini ada di game yang pertama, dan itu memberikan efek yang luar biasa banget untuk Rebellion Genflix, dan kali ini mereka sudah mengeliminasi dua hero tersebut. Jadi Rebellion Genflix mereka kali ini harus hadir dengan sesuatu yang baru juga, karena mereka pastinya nggak bisa mengandalkan dua hero tadi. Dan kita masih menyimpan mereka masih belum kasih tahu kita kira-kira ini apa yang lagi disimpan oleh Rebellion Genflix untuk berhadapan dengan Bigetron Alpha. Dan Eudora juga kali ini sudah di ban agar Link-nya bisa jauh lebih tenang ketika selesai menggunakan Tempest of Blade Gear. Ya. Eudora, walaupun sudah sempat di nerf juga dan cukup jarang juga muncul, tapi ternyata strateginya kalau misalnya ada Eudora bisa tetap mematikan, dan itu di respect banget sama Bigetron Alpha. Dan kali ini Rebellion Genflix nggak mau melihat adanya Kagura di sisi Bigetron Alpha. Mereka nggak mau ada hero yang ngeburst lagi karena Parsia harus dijaga oleh seorang Jowhead, Pak Pulung. Oke, akankah ada Chang'e yang nanti diambil oleh Bigetron Alpha, atau masih ada Luyi, Valir ataupun Vel yang udah lama tidak terlihat di Land of Dawn? Oke, Eudora katanya udah di nerf. Lunox pun kali ini akan menjadi milik Bigetron Alpha. Tapi Eudora kalau menurut Pulung ya Gio ya, ini adalah hero hoax dia itu. Kenapa hoax tuh? Lah pokoknya. Gimana tuh? Kenapa? Karena dia udah di nerf berkali-kali. Tetap aja sekali combo meningsoy juga kita, Pak. Sakit juga. Iya sangat sih, mengerikan modar sekali juga. Eudora sampai sekarang. Mengerikan, walaupun dia udah di nerf, tetap efek dari magical damage yang dia dapatkan ataupun yang dia milikin itu bisa membombardir tim lawan loh cuy, serius. Yoi. Tapi Lunox juga menjadi pilihan yang baik untuk Bigetron Alpha dengan burst damage-nya. Walaupun Kaguranya nggak ada, Lunox bisa menjadi jawaban. Dan ini adalah waktunya untuk Rebellion Genflix pick
dua hero terakhir, apakah jungler untuk seorang Sugar, dan ada Ji Sun Sin bersama dengan Balmond. Yes. Langsung direspons kalau Beatrix. kita lihat cukup cepat sekali dengan Beatrix memberi damage lagi. Jadi kalau kita lihat serangan dari Bigetron Alpha di sini sangat kontradiksi ya dengan game yang pertama. Untuk kali ini mereka bisa kita lihat line up-nya ini besar banget dari segi burst damage-nya loh. Ini damager semua sih Om. Apa yang udah diambil oleh Bigetron Alpha. Oke, ini dia game kedua kita udah akan segera dimulai. Jadi kita akan bertanya cepat lagi dan dijawab dengan cepat juga oleh Gio. Gio, Yap. dari susunan hero yang udah diamankan, Rebellion Gangplank atau Bigetron Alpha? Aku late game ke Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha. Om bawa Rebellion Gangplank atau Bigetron Alpha? Bigetron Alpha. Oke, kalau begitu Pulung kali ini entah kenapa sendirian suka ngelihat apa yang udah diamankan oleh Rebellion Gangplank. Kalau begitu langsung saja ini dia game kedua kita. Jadi buat kalian pendukung yang ada di rumah, entah itu pendukung dari Bigetron apa, Bigetroopers dimanapun kalian, langsung nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan, dan juga pendukung dari Rebellion Gangplank langsung aja banjirin di kolom komen kita. Berikan dukungan kalian, kita support seluruh tim dan juga player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Emot tepuk tangannya banjirin. Yeay! Dan kita lihat Rainbow dengan Beatrix yang berada di area mid sebagai support, sementara Jelonot lagi dan lagi harus berhadapan dengan Ripo dengan Ruby beserta dengan Benedetta. Sementara di pos area bawah Balmond akan berhadapan dengan Lunox ya. Sementara itu Rainbow dan juga KYY bahu-membahu untuk mengejar seorang Parsia milik seorang Huba kali ini. Tapi dari Branche udah setengah darah karena Birul datang dengan sangat cepat untuk melakukan rotasi. Yap, itu dia. Udah ada pergerakan yang udah dilakukan juga oleh Birul dengan Balmond yang dia milikin. Udah ada Cyclone Sweep yang dia lakukan. Dia berputar layaknya Beyblade di area sungai. Lunox di bagian bawah itu akan menjadi lawannya untuk Brans. Benar-benar gak nyaman untuk melakukan farmingan. Coba lihat Val. Maju sendirian, memberikan gangguan. Sangat-sangat mengerikan. Tapi Rainbow kali ini coba dikejar-kejar sama Valnya. Kali ini bertukar. Jauh headnya berada di sisi Rebellion Gangplank yang sebelumnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Sementara itu, KYY dengan sebuah mobilitas yang sangat tinggi mencoba untuk mengganggu Ji Sun Sin milik Sugar. Dan mencoba untuk objektif terlebih dahulu di Sugarnya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan udah punya Mountain Shocker untuk memberikan vision. Terlihat udah. Cuman yang uniknya adalah sekarang itu Lunoknya ada di side. Dan Rainbow yang menggunakan Beatrix-nya ya Om Wawa ya untuk menjadi mid laner supportnya. Betul. Jadi untuk mid laner-nya memang dipercayakan kepada Rainbow yang dimana dia akan harus sangat-sangat fleksibel sekali untuk bisa jalan ke gold, ke XP lane untuk memberikan extra damage. Sedangkan buat yang lainnya tetap dengan standar lah ya dari Bigetron Alpha, mereka akan membiarkan Link dari Brans untuk farming dulu di early game-nya, dan gue rasa di sini dari Bigetron mereka akan mencoba untuk membawa game ini di mid game aja. Oke, first blood udah terjadi. Berhasil langsung mendapatkan karena Benedettanya. Ripo dengan Ruby yang udah dia gunakan masuk dulu ke dalam rerumputan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka sudah set up di area turtle yang pertama. Di bawah Birul sepertinya menangkan lane nih karena bisa nge-freeze ke arah Lunox-nya loh. Masih bisa ditahan oleh Birul. Yoi, bahkan Birul kali ini terus sustain di area bawah, tapi Huba mengetahui keberadaan dari seorang Matt di area bawah dan harus memukul mundur. Udah ada wings by wings yang dikeluarkan oleh Huba, dan ini ada kesempatan yang emas untuk mendapatkan bullshit dan Feather Ice Strike ini di pop up. Tapi dari seorang Matt yang masih bisa mundur dengan Beyond of Order-nya, dan disusul dengan ada Kaya yang datang. We are angry karena seorang biru, tapi seperti dengan ejector. What a play dari seorang biru, lethal counter yang sangat-sangat sakit, bahkan menggeprek dari seorang Matt yang udah nggak punya shot escape lagi. Wah, geprekannya on point bukan main. Itu langsung penyet orang yang ada di depannya. Berhasil menyamakan kedudukan dari point kill untuk kali ini. Tapi di bagian atas ada terangan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain.
Udah satu takedown yang dilakukan. Tempest of Blade, double kill. Berhasil langsung diambil oleh Bransnya. Begitu baik pemain dari Bigoton Alpha untuk di game yang kedua ini. Tapi untuk Balmonnya santai pisan. Dia ngambil purple buff Caeta. Berhasil loh. Brans gak punya purple buff nih, bahaya banget. Tapi Huba dengan Feather Ice Strike mencoba untuk lebih mengejar seorang KYE. Bahkan Unstoppable Force dan Ejector yang connect sekali ke arah seorang Ruby. Gak bakal bisa bertahan dan Ripo harus menjadi korban berikutnya Pak Pulung dan juga Om Wawa. Coba lihat Birul, Balmon pakai purple buff loh Om Wawa. Bisa putar terus loh ya. Tapi ya dari Rebellion Genflix sendiri Val, meskipun dia memang ke pick off sekali, tapi kalian bisa lihat bagaimana Val di sini sebagai roda penggerak untuk Rebellion Genflix. Tadinya yang berada di bottom lane, dialah yang membuka untuk injeknya. Tadi juga yang di top lane, sekali lagi dia yang menginjek Ripo, dan sekali lagi lihat Mickey-nya kembali diinjek. Iya, ejectnya berhasil. Ada Federasi di bagian belakang. Sedikit lagi malah tadi masih bisa selamatkan. Dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Popolo Kupanya untuk kali ini Sugarnya tertinggal. Untung aja nggak menerima damage tambahan lagi karena Sugarnya hanya memiliki setengah nyawa. Virul again and again mendapatkan space di mana dia bisa menghancurkan satu auto turret di bottom lane. Virul nih boleh-boleh ya. Padahal Balmon badannya segede itu, tapi kayak ninja mainnya mengendap-endap dan dapat terus loh. Iya, aku setuju banget Pak Pulung. Dia benar-benar ngambil objektif, nggak peduli sama teman-teman di area atas atau di area mid. Yang penting dia dapat dulu turret di area bawah outernya. Walaupun ditambah lagi ya, kalau misalnya menurut aku Bigoton Alpha makin rugi karena turtle-nya didamani sama Jelonaut. Wow. Jadi Rebellion dapat objektif turtle, dapat juga turret di bawah. Yap. Udah terlihat tuh dari networknya juga sekarang udah mulai mengejar. Tadi juga ada jarak, tapi sekarang jaraknya udah semakin kecil lagi, ada di angka 300-an. Jilonot, wow, namun di tengah ada pertempuran yang terjadi. Rainbow-nya berhasil ditangkap, Rainbow-nya berhasil dilumpuhkan. Virul udah join the fight, Pupanya pun harus hilang. Popolnya harus memberikan sebuah doa untuk bisa memanggil lagi. Sementara itu untuk kali ini baik banget Feather Ice Strike langsung digambain aja, langsung dikombinasi dengan satu lethal counter. Sementara itu Brans agak sedikit terlambat hadir, belum bisa mendapatkan damage yang jauh lebih besar dari apa yang udah terlihat. Walaupun ada satu player tadi yang terlihat Rebellion Gameplay harus tumbang, yaitu Huba. Yes, tapi Val kali ini memimpin pergerakan di area depan dengan ejector ke arah minionnya, mencoba untuk mendapatkan satu ke arah Brans. Tapi ini dari item menit ke-6 kali ini Om Wawa. Apa yang bisa Om Wawa lihat? Well, sabar dulu kan ada fight tuh yang lagi mau lanjut. Enggak ternyata ya. Di mana sniper dibalaskan dengan Feather Ice Strike. 3 tetesan saudara-saudaraku. Lethal counternya akan siap, tapi ternyata hanya dengan Cyclone Sweep dia berhasil untuk mendapatkan ke arah Rainbow-nya. Baik banget di mana Birul posisinya yang kali ini sangat-sangat baik. Dia ingin keluar lagi dari area mid, berputar lagi. Namun untuk Val-nya harus tumbang kesekian kali, bahkan disusul juga oleh Huba yang harus menghilang di area tengah. Ada Kupai mulai menggigitin, lalu Turtle juga udah mulai dicolek. Mountain Choker juga dikeluarkan. Kemanakah perginya mereka? Karena untuk kali ini Brans masih ingin berada di area tersebut. Popol dan Kupa pun langsung mengambil ataupun memanggil Kupanya. Mereka mundur lagi. Purple buff Birul ingin lagi loh ini. Wah. Gak kenyang ya. Kalau kita lihat Birul bener-bener pengen banget ngambil objektif dari Link. Karena Link tanpa purple buff ini gak baik banget. Dan lagi di area mid kali ini peperangan terjadi berkali-kali. Bahkan temponya udah cukup tinggi. Bahkan damage yang dimiliki oleh Rainbow udah cukup sakit ke arah seorang Sugar. Bahkan Feather Ice Strike yang mencoba untuk mundurkan dari seorang KYE. Karena dari Link kali ini seorang Brans coba untuk mengambil objektifnya ke area Turtle. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan mendapatkan Turtle. Dan I'm angry dari KYE karena seorang Sugar mendapatkan stunnya, tapi sepertinya belum bisa mendapatkan satu poin kill ke arah teman-teman Rebellion Genflix. Dan Turtle yang berikutnya sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, itu dia. Snake Video pun kali ini pot momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Namun untuk kali ini kita lihat aja di bagian atas udah ada satu pergerakan Benedetta yang langsung dihilangkan aja. Chilo not wow, dikeroyok oleh 2 orang, kelar sudah nyawanya, gak bisa melakukan pergerakan lagi. Tapi di bagian tengah ada pergerakan yang udah dilakukan juga, masih berputar dengan Cyclone Sweep. Brans yang masih ingin lebih, shutdown pun dilakukan. Birul pun kali ini harus dilumpuhkan, tapi di tempat yang berbeda
berbeda. Rainbow-nya pun harus terkena lagi. Ada satu lagi, Brian of Order yang udah dikeluarkan. Ejector akankah kali ini on point? Ya berhasil. Wow. Itu dia, Curse of Throw, Energy Impact. Sedikit lagi LP tersisa. Namun Brans mendadak hadir untuk bisa mendapatkan dua orang sekaligus. Bransnya on point sekali menjadi sang eksekutor di saat tidak ada damage ataupun tidak ada HP yang begitu banyak di antara pemain tersebut. Kata Brans, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun kehilangan seorang meta, tapi double kill bisa diamankan. Gak sampai di situ aja, Brans yang akhirnya dengan seorang Birul. Damage yang masuk, tapi lethal counter miss dari seorang Birul. Gak bisa mendapatkan Brans, dan mereka harus mencoba untuk defensif di area atas ya, karena inner turretnya bisa dihancurkan. Dan ini dia Players Gold Living by Mandiri tentunya dengan Brans 7130 Om Wawa Gold. Ya sangat-sangat apa ya, kaya sekali untuk Bransnya karena memang dari segi purple buff dia sempat untuk keganggu sekali. Tapi sisanya dia berhasil untuk mendapatkan 6 kill point tanpa ada balas sama sekali. Dan Brans selalu masuk di momen-momen yang juga cukup tepat, mengingat ketika teman-temannya selesai untuk melakukan fight, dia adalah eksekutor terakhir yang masuk untuk melakukan pembersihan kepada Rebellion Genflix. Yo, Yap. Ini ada pergerakan lagi. Coba lihat di bagian bawah deh. Ada 3 orang dari Bigeton Alpha yang akan siap untuk melakukan initiate. Bahkan snipernya untuk kali ini langsung dikeluarkan aja. Tadi udah terlihat ada Lord Camp Living by Mandiri, tapi belum muncul lagi. Lordnya masih santai di atas sana, menunggu siapakah yang akan mencolek dirinya. Dan udah dipastikan kalau Lordnya akan mengikuti kemanapun pergi. yes, good morning Science for Lord. Dan kita lihat teman-teman dari Rebellion Genflix dan juga Bigeton Alpha, terutama dari KY dan juga Rainbow, mereka udah di posnya masing-masing. Dan ini dia killing participation-nya Hubah 55,6% berbanding 66,7% dari seorang Rainbow. Ini menandakan mereka selalu berada dalam peperangan, selalu memberikan kontribusi, selalu memberikan source skill yang benar-benar berimpact dalam peperangannya. Sedangkan dari Rainbow kali ini masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, karena teman-teman dari Rebellion Genflix masih mencoba untuk melihat dari mana pergerakan yang ada. Sakit banget loh sniper tadi. Tapi untuk sekarang kita lihat udah real time win probability 36% mengarah ke Rebellion Genflix. Sementara itu 63% untuk Bigetron Alpha. Lordnya ke reset lagi. Kayaknya mereka akan menunggu di menit ke-12 ya Om Wawa ya. Ya, ini adalah momen yang ditunggu oleh Bigetron Alpha sendiri karena masuk ke mid game. Ini adalah power spike dari drafting mereka sekarang. Dan tinggal setup kalau mereka bisa dapetin 1-2 saja. Rebellion Genflix, gue rasa damage mereka nggak bakal bisa ditahan lagi sih. Karena sangat sakit sekali antara damage dari Rainbow dan juga damage dari Brans. Iya, tapi ternyata tidak ditunggu di menit ke-12 loh. Iya, nggak ditunggu di menit ke-12. Mereka yang penting bisa dapetin dulu, mereka bisa menzoning dulu, mereka bisa memperkecil area pertahanan dari Rebellion Genflix, di mana nantinya akan ada inisiasi tambahan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Oke, ini waktu yang tepat untuk Rebellion Genflix mengatur strategi kembali. Di high ground mereka dia punya Parsia, dan tentunya dengan adanya Lord yang masuk, mudah-mudahan Rebellion Genflix bisa mendinai atau bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan itemnya di menit ke-12, Om Wawa silakan. Yes, dari Popol Kupa sendiri Thunderbell dengan Molten Essence. Sedangkan untuk Link sih, kalau kita bahas dari Link aja lah. Kita lihat item untuk Brans kali ini Demon Hunter, War Axe dan juga Endless Berserker ini udah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa melakukan satu pick off ke arah dari Parsia, Huba ataupun Sugar. Karena kedua pemain ini yang bakal ditarget habis-habisan pemberi damage terbesar dari Rebellion Genflix. Jadi bakal bisa masuk nggak nanti Bransnya langsung ke bagian belakang atau nanti dibuka dulu oleh Ripo? Karena untuk garis depannya pastinya Ripo di sini akan menjadi salah satu distraksi bagi Bigetron Alpha. Sisanya semua bakal diukur dari Brans nanti yang masuk dengan link dia. Yap, ini siapa yang akan dilempar? Wow, Popolen Kupanya berhasil ditangkap. Sementara itu kita lihat aja Palmonnya beradu fight langsung aja dengan Link. Sementara di bagian tengah kita ada satu flicker dan juga Brian of Order di mana langsung menghilangkan Hubanya, Parsianya. Dan di bagian tengah ada sebuah gempuran yang langsung dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ini adalah aksi pembantaian yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil melakukan ataupun memberikan damage begitu cepat, begitu ngeburst. Belum lagi Rainbow dengan snipernya ataupun tembakan dari ship machine gun yang dia milikin. Bukan main itu sakitnya, Pak. Head to headnya pastinya masih dipegang oleh Ripo meskipun persentasenya lebih kecil Ripo.
Yap. Oke, back to the game kali ini. Rebellion Genflix dan Ini juga dia. Bigetron Alpha masing-masing mencoba untuk setup ulang, mereset lagi apa yang sudah terjadi karena dari Bigetron Alpha langsung pukul mundur aja di area midnya udah bisa dibolongin oleh Bigetron Alpha Pak Pulung. Oke, Sugarnya 202, enggak ke take down sekalipun. Cuman mereka nggak mendapatkan begitu banyak ke tempat untuk bisa melakukan pergerakan. Inisiat mereka selalu digagalkan, malah mereka yang berkali-kali harus ditumbangkan tadi. Cuman titik baiknya adalah Sugar di saat timnya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan seperti ini. Positioning dari dia tetap baik loh, Om Wawa. Betul. Mereka tinggal menjaga saja. Dan inilah dari Bigetron Alpha, kenapa mereka selalu bisa nge-track dari early yang tertekan, mereka bisa masuk ke mid game, late game dengan cukup stabil. Karena mereka tipikal tim yang sangat-sangat disiplin sekali dari melakukan penjagaan dan nggak terlalu gegabah gitu loh. Kalau ada yang bisa di kill, mereka baru membuka pergerakan seperti Rainbow sekarang. Nah, contohnya Yap. seperti ini dari seorang Valnya harus tumbang dan Feather Ice Track yang muncul dilakukan oleh seorang Huba, bahkan I'm offended karena seorang Hubanya masih bisa mundur dengan wings by wings. What a play banget dari teman-teman Bigetron Alpha. Momentum dengan disiplin yang dilakukan perpaduan Ciamik akhirnya membuat satu orang dari Rebellion Genflix harus hilang Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tindakan ataupun positioning dari Huba yang harusnya lebih baik lagi guna ini untuk melindungi rekan-rekannya. Electro Final Blow ternyata langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Link yang belum terjebak tapi sampai sebelum dia dikeluarkan, dia pun masih bisa keluar dari area tersebut. Lunox barusan dengan dia milikin, dia mendorong mundur pemain dari Mikro Rebellion Genflix. Ada satu player lagi yang tumbang yaitu Jilo Not Wow. Tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Seperti kata Pak Om Wawa juga ya, kalau Jalan Notwam kali ini banyak banget terpick off 041 fokus di area atas tadi. Tapi kalau aku mau notice Birul, dia sebenarnya juga baik banget di area early tadi. Dia dapat satu outer turret, bahkan bisa menyolong purple buff dari Prans. Sayang kalau menurut aku ketika seorang Jalan Notwam nggak bisa bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Birul di area atas. Tapi Lordnya sudah bisa diamankan lagi dan lagi oleh Bigetron Alpha, dan ini akan menjadi momentum yang baik banget buat mereka untuk bisa mensecure game yang kedua Pak Pulung. Yap, Lord pun udah diambil. Lord udah diamankan. Ada tas yang dilakukan di area mid ya. Kayak ya, coba nggak apa-apa sendirian di situ tuh. Oke gitu. Udah diam-diam aja di situ tuh. Tuh sama teman-temannya bertiga ngobrol. Bang mau adop kupa aku nggak bang? Nggak mau. Makannya banyak. Ngobrolin itu kali ya mereka. Oke, ini dia Palnya tadi mencoba untuk langsung keluar dari dalam rumputan memberikan ejector ya, tapi malah ketahuan posisinya. Lord udah mulai masuk. Huba mundur sedikit ke bagian belakang agar bisa melakukan sebuah Feather Ice Track agar tidak diganggu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Udah terdengar tadi I'm offended, cuma di bagian tengah damage-nya begitu banyak. Valnya gak kuat, Valnya pun harus meregang nyawa. Cuman Cyclone Sword tadi berhasil untuk mendapatkan Ruby. Birul masih ada setengah SP yang dia milikin. Cuman Rainbow snipernya begitu menyakitkan, berubah dengan mode machine gun. Siapa yang akan langsung ditembakin? Langsung aja dengan attack speednya. Udah ada energy crow ataupun Pulse of Rain yang dimiliki, dan juga energy impact menghilang sudah. Dimana Brian of Order tadi langsung menghilangkan Huba juga. Birul ingin masuk lagi dalam base turretnya untuk bisa nge-respawn lagi dari SP-nya. Maju ke bagian depan, Cyclone Sword dikeluarkan. Untuk kali ini satu wave minion yang datang dari atas, tengah dan juga bawah berhasil ditahan oleh pemain-pemain dari Rebellion Genflix. Gila, ini kuncinya sebenarnya ada di Repo tadi ketika dengan Rubinya mendapatkan satu orang Huba, dan itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat we are angry karena seorang Sugar masih mundur ke belakang. Tapi sementara itu Tempest of Blade ya begitu terkonek karena seorang Jalan Notwam, dan akhirnya mengakhiri game yang kedua untuk Bigetron Alpha.